Kisah terakhir Yesus, penting banget. Kamu kenapa kok kamu nangis? Iya. Ini pas banget aku lagi nonton drama kan, terus ada tokoh si cewek yang dia lagi sakit dan dia udah kayak nggak sanggup gitu deh. Jadi dia kasih pesan-pesan terakhir ke temen-temennya. Sedih banget. Oh ya ampun, aku kira kenapa. Iya. Anyway, itu sama loh kayak kisah Yesus di Alkitab. Hah, yang mana? Masa kamu nggak tahu sih? Yaudah lah ya, kita bakal belajar bareng after this. Oke. Oh, belajar. Oh, kayak aku tau deh, belajar pelajaran pertama Cornerstone ya? Betul banget. Judulnya apa sih emang? Udah deh, daripada kamu nangis-nangisin drama, mendingan langsung aja belajar Cornerstone bareng Oke, kita. siap. Betul. Jadi apa nih judul kita sahabat pertama? Kata-kata dan kesaksian terakhir. Ih, relate banget gak sih? Sama kayak drakor yang tadi dia Karena dia bener kasih pesan banget. terakhir. Betul. Iya, benar banget. Langsung aja yuk kita belajar. Nah, tapi sebelum itu aku mau ngingetin teman-teman Cornerstone yang belum punya buku Cornerstone, bisa banget hubungi sosial media sosial media Hope Channel ataupun call center HCI di bawah ini. Oke, langsung aja kita baca ya pelajarannya. Boleh banget. Oke. Aku kayak udah kepo gitu. Siapa Apa mau sih duluan? bahas apa? Aku dulu. Kakak Boleh, deh, baru kamu. aku deh ya. Oke. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus.
Oh, Wow. keren banget sih ceritanya. Alur ceritanya keren sih menurut aku. Dan ternyata pelajaran cornerstone kita yang pertama ini bercerita atau berfokus kepada kejadian setelah Yesus Bangkit. bangkit. Benar 40 banget. hari setelah Dan dia Yesus masih bangkit. muncul 40 hari setelah kebangkitannya dan bertemu Oh. dengan murid-muridnya ternyata. Oh, jadi kayak perpisahan gitu ya? Mm-mm. Oh. Dan waktu dia bersama dengan murid-muridnya, mereka itu kan makan bareng dan Yesus itu bilang kepada mereka kalau harus tetap menunggu di Yerusalem untuk menunggu janji Bapa yaitu Roh Kudus yang sudah berjanji kepada murid-muridnya. Oh, paham banget sih. Berarti cerita ini tuh kayak menceritakan tentang Yesus yang udah kasih reminder ya? Iya. Kayak biar murid-murid Yesus itu Tetap tinggal di Yerusalem. Nah, benar banget. Terus murid-murid juga sempat nanya nih, apakah sekarang saatnya Yesus memulihkan Israel? Tapi Yesus bilang apa? Itu urusan Bapa. Nah, benar banget. Itu urusan Bapa. Yang penting nanti murid-murid Yesus ini akan menerima kuasa dari Roh Kudus. Dan yang pasti murid-murid Yesus harus menjadi saksinya sampai ke seluruh dunia. Nah, dari kejadian itu barulah Yesus naik ke surga. Dan saat Yesus naik ke surga, 2 malaikat muncul dan bilang kalau Yesus bakal datang lagi. Lalu murid-muridnya pun kembali ke Yerusalem dan berkumpul untuk berdoa bersama-sama. Wow. Bener-bener kompak banget ya murid-muridnya. Oke, jadi kita akan langsung saja ke segmen Apakah Kamu Tahu oleh Profesor Corner. Apakah kamu tahu? Saat ini ada 6.912 bahasa di seluruh dunia. Dan dari semua itu, 2.251 bahasa belum punya Alkitab sama sekali. Artinya, ada sekitar 193 juta orang yang memakai 2.251 bahasa tersebut dan belum bisa membaca Injil Yesus Kristus dalam bahasa mereka sendiri. Yuk, jadi generasi yang peduli supaya lebih banyak orang bisa kenal Tuhan lewat firman-Nya. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Nah, Kita di udah episode bersama kali ini kita ditemani lagi bersama Pendeta Andreas Tambunan. Shalom Pendeta. Shalom, halo. Gimana kabarnya Gimana Pendeta? Puji Tuhan, semakin baik. Kalian bagaimana? Ini udah mau akhir tahun nih. Oh Iya, iya. Tuhan. Semakin baik juga ya Semakin Pendeta, baik luar juga. biasa. Luar biasa. Oke, kita udah masuk ke pelajaran pertama dengan judul Kata-kata dan kesaksian kesaksian terakhir. Nah, ayat intinya ini terdapat pada Kisah Para Rasul 1 ayat 7 dan 8. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, tadi kan Pendeta kita udah dalamin materi, terus kita kayak udah rangkum gitu Pendeta. Sebenarnya pelajaran pertama ini bahas tentang apa sih gitu kan. Dan sekarang katanya Kak Gavrilo udah semangat banget, ya gak? Semangat banget buat bertanya. Iya, dan aku udah siapin pertanyaan. Tapi sebelum itu aku mau denger kamu Aku untuk kasih pertanyaan. aku juga udah semangat banget kasih pertanyaan ke Pendeta. Karena Oke, jadi aku pengen kamu kasih pertanyaan dulu. aku duluan, Iya. ya udah deh. Umpan lambung terus ya ini ya. Iya. Diumpan Jadi- terus ya. Oke. Jadi Pendeta, karena sesuai dengan materi kita tadi, aku mau nanya pandangan atau menurut Pendeta nih. Kenapa murid-murid Yesus diperintahkan oleh Yesus untuk menunggu di Yerusalem untuk karunia yang dijanjikan, dan tanda kutip ya Pendeta. Dan karunia apakah itu, dan apakah yang murid-murid Yesus ini ketahui mengenai bagaimana mereka bekerja tanpa kehadiran Yesus secara fisik bersama dengan mereka. Paham gak Pendeta? Panjang ya ini Iya udah kayak panjang. Ini acara talk saking show gitu. keponya Pendeta, saking Oke. keponya. Oke, baik. Pertanyaan pertama ini ada dua. Ada pertanyaan berarti ya. Ada dua pertanyaan. Dan menjawab daripada pertanyaan yang pertama. Tapi dari pelajaran kita ya. Pelajaran kita di Sabat yang pertama judulnya adalah kata-kata dan kesaksian terakhir.
Ya, jadi kalau ditanya kenapa ya mereka tuh disuruh tunggu di Yerusalem, kenapa sih nggak langsung jalan aja gitu loh? Bukankah mereka udah punya bekal daripada perjalanan bersama-sama dengan Yesus? Ya, tapi kalau misalnya kita lihat di dalam Alkitab ataupun di dalam kitab kutipan-kutipan yang ada, ya kutipan-kutipan dalam Alkitab pun juga mengatakan bahwa perjalanan ini mereka sudah lalui dan Yesus sudah kasih tahu peringatan ini selama kurang lebih 3 tahunan. Iya, Lama jadi juga ya. jadi Yesus itu udah kasih tahu ke mereka tuh 3,5 tahun petunjuk untuk diberitahukan kepada mereka. Jadi sebenarnya kalau Yesus sudah perintahkan tunggu di Yerusalem, sebenarnya kayak contohnya jangan main api gitu ya. Kira-kira masih mau main api gak? Enggak. Oh, Karena dia udah kan- ada peringatan. Karena ada peringatan ya. Meskipun udah bilang jangan main api, pasti kita pun juga nggak akan main api karena sudah dikasih tahu. Ya, tapi begitu juga dengan apa yang Yesus katakan bahwa kenapa sih harus dari Yerusalem? Kenapa nggak langsung keluar? Maka Yesus ingin memperkuat terlebih dahulu akan imannya mereka karena pada saat Yesus tidak ada waktu Yesus mati, kondisi daripada murid-muridnya adalah goyah secara iman. Ya, jadi Yesus pengen bahwa perkuat dulu dari dalam, ya itu maksudnya adalah perkuat dulu dari diri kita gitu ya, dari keluarga kita, baru kita pergi keluar. Sama seperti ayat inti kita ya. Jadi jadi saksi dulu di lingkungan kita sebelum keluarnya. Nah, pertanyaan berikutnya itu tadi apa ya? Pertanyaannya berikut itu, pendeta, bagaimana kasih karunia Yesus itu? Ya. Maaf, pendeta, agak belibet nih. Jadi karunia yang dimaksud oleh Yesus ini tentang apa, pendeta? Atau apakah murid-murid ini mengetahui mengenai bagaimana mereka bekerja tanpa kehadiran Yesus secara fisik? Oke, ya jadi yang dimaksud dengan karunia apa gitu ya, kan kadang-kadang kan per orang kan karunia beda-beda ya. Ini karunianya apa? Karuniaku mungkin dalam pelayanan bisa. Ya, oke. Enggak. Pendeta mau tanya Pelayanan dulu. juga nih, pendeta. Oh, Dan iya. pelayanan. Kayaknya nggak ada yang mau spesifik Puji ya. Tuhan, pelayanan juga. Oh, pelayanan juga ya. Aduh, contohnya kan. Cornerstone, pendeta. Oh, betul. Betul. Ya. Contohnya kan ada yang karunianya fasih berbicara bahasa banyak bahasa contohnya. Itu kan juga karunia. Ya, maka Yesus pun juga sebenarnya yang diberikan pada saat pelajaran ini adalah karunia untuk bersaksi. Ya, kenapa sih karunia bersaksi ini adalah satu hal yang ingin ditekankan bagi murid-murid Yesus? Karena siapa sih yang berani ngasih tahu tentang Yesus padahal orangnya udah nggak ada gitu. Ya, orangnya udah nggak ada. Nanti mungkin akan dipikir bohong nih, tipu-tipu aja nih. Mungkin ya cerita-cerita dongeng doang itu gitu. Dan akhirnya kecil hati. Nah, makanya Yesus katakan bahwa di dalam Markus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-14, semuanya itu ke-12 rasul itu diutus untuk memberitakan Injil. Jadi memang karunia yang diberikan itu adalah untuk mengabarkan Injil itu. Ya, jadi nggak ada hal yang lain gitu ya, nggak ada disuruh ada yang lebih penting daripada ini A, B, C gitu, nggak ada. Tapi intinya adalah mengabarkan Injil, dan dalam Injil itulah semua perbuatan-perbuatan baik. Ya, mungkin seperti itu. Oke, sudah terjawab banget ya, pendeta. Sudah siap. Next. Oh, katanya Kak Gavrilo udah semangat banget. Sekarang giliran kakak nih. Oke, jadi aku mau bertanya Pak Pen. Jadi gimana caranya kita menggambarkan atau mendefinisikan seseorang yang disebut saksi, dan apakah yang sebenarnya mereka saksikan? Oke, definisi kayak berat ya definisi ya. Iya, definisi. Definisi. Oh, bicara tentang definisi tentang saksi berarti orang yang melihat, mendengar secara langsung peristiwa tersebut. Iya. Ya, karena biasa kalau kecelakaan gitu ya, contoh kecelakaan, lalu kita ada di dekat daripada tempat peristiwa itu, maka kita disebut dengan saksi. Maka pertanyaannya adalah gimana sih menggambarkan saksi yang dimaksudkan di dalam pelajaran kita. Maka saksi yang dimaksud adalah pada saat murid-murid Yesus, kan mereka melihat ya bagaimana kehidupan Yesus. Mereka adalah
orang yang melihat bagaimana kehidupan Yesus dalam perjalanannya bersama-sama dengan mereka, meskipun selama 3,5 tahun sudah banyak yang dilewati. Lalu bagaimana dengan kita gitu ya? Kan kita nggak lihat Yesus ya. Ada yang pernah ketemu Yesus? Belum, baru pendeta. dengar doang. Belum, baru Kan? dengar doang. Sama, pendeta juga baru dengar juga. Ya, tapi belum pernah ketemu langsung. Tapi faktanya adalah bahwa saksi itu bukan hanya sebagai orang yang melihat saja, tapi tadi sudah dikatakan orang yang juga mendengar akan kesaksian tersebut. Nah, begitu juga dengan firman Tuhan yang kita miliki pada saat ini. Firman Tuhan ini berisi tentang kehidupan Yesus yang di dalamnya juga penulis-penulisnya melihat akan kejadian kehidupan daripada Yesus. Maka kesaksian itulah, saksi itulah yang menulis di sini, kita pun juga akhirnya menjadi saksi yang hidup melihat daripada kehidupan Yesus, ya. Jadi kalau ditanya apa sih yang disaksikan daripada saksi-saksi itu, maka kesaksian daripada Yesus sendiri, ya. Jadi kehidupan Yesus lah yang disaksikan di dalam pelajaran kita pada saat ini. Oke, sudah terjawab kan Kak Gavila? Sudah terjawab sekali. Next Sekarang nih, Yohana. Berarti dari aku, Berarti loh. iya belum. Aku nih mau nanya, aku penasaran sebenarnya mirip-mirip sih sama yang pertanyaan yang pertama tadi. Kenapa sih kita mengabarkan Injil tuh Yesus bilang harus mulai dari Yerusalem? Ada apa sih di Yerusalem? Kenapa kita harus dari Yerusalem dulu, baru ke Yudea, baru ke Samaria, baru ke seluruh dunia tuh Pak Men? Oke, ya, yang pertanyaan ini menarik juga ya, karena balik lagi ke awal. Berarti harus ada statement yang penting supaya para konostan di rumah pun juga mengerti pelajaran kita di pelajaran yang pertama. Maka ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwa pada saat melakukan pekerjaan Tuhan ini, ya, maka Yesus itu nggak pilih orang yang terpelajar. Tahu gak pekerjaannya murid-murid Yesus? Nelayan. Nelayan, apalagi? Pungut cukai. Pungut cukai, apalagi? Apalagi. Tadi saya mau bilang itu udah kesebut dulu. Ada yang juga yang kerja di ladang, ya, masih banyak, ya. Dan mereka rata-rata pekerja yang tidak seperti kita pada saat ini, kerja di kantoran, atau mungkin yang pada saat ini sekolahnya sekolah tinggi, udah ada yang SMA, ya, SMA-nya SMA unggulan, apalagi yang SMP-nya pun juga SMP unggulan gitu ya. Maka Yesus nggak pilih orang-orang terpelajar untuk menjadi pengikutnya, ya. Kenapa sih gitu ya, menjadi pertanyaannya? Maka menjadi pertanyaan adalah karena orang-orang yang punya gelar tinggi gitu ya, orang punya pengetahuan tinggi kadang-kadang lebih suka untuk membenarkan dirinya sendiri. Ya. Jadi bukan tentang Yesusnya. Nah, maka pertanyaan berikutnya melanjutkan daripada tadi pertanyaan ya, bahwa kenapa sih harus mulai dari Yerusalem? Ya. Berarti Tuhan inginkan bahwa kesaksian Yesus itu harus dimulai dari lingkungan kita terlebih dahulu. Ya. Teman-teman Cornerstone mungkin pasti belum pernah mengabarkan akan kesaksian Yesus di lingkungan tetangga-tetangga kita. Mungkin ada yang malu gitu ya. Mungkin cuma saya doang yang Kristen di sini sendiri gitu ya. Betul. Dan sebelah mayoritas Muslim contohnya. Ya, atau mungkin ada juga sahabat-sahabat kita ya dari denominasi yang lainnya. Tapi entah mengapa kita pun juga tetap sudah ditunjuk untuk menjadi pekabar akan Injil itu. Maka daripada itu, kenapa sih harus mulai dari Yerusalem? Kalau kita nggak mulai dari satu ini, ya, dari keluarga kita, dari kakak adik kita, dari papa mama kita, maka nggak akan bisa maju ke depan untuk menjangkau yang lain. Kenapa? Karena semuanya itu harus dipupuk dari awal, dipupuk dari kecil. Sama seperti bunga, kalau bunga sudah dipupuk, ya dikasih pupuk, disiram, dijaga baik-baik, ya diberikan kata-kata yang baik, maka bunga itu pun juga akan tumbuh menjadi bunga yang indah, ya. Maka begitu juga dengan kerohanian kita, dengan iman kita sebagai saksi-saksi Kristus. Terima kasih pendeta sudah menjawab pendeta. pertanyaan kalian bertiga, sudah terjawab banget ya. Betul. Dan sekarang kita akan masuk dalam segmen Apa Pendapatmu?
Halo semuanya, perkenalkan nama aku Janet. Aku dari kelas 11 dari Sekolah Kristen Makarios. Halo, perkenalkan nama saya Kezia dan saya berasal dari Sekolah Kristen Makarios. Perkenalkan, nama saya Glennet William Selayan. Saya dari kelas 12 SMA Makarios. Halo, nama saya Karisa. Saya kelas 10 dari Sekolah Kristen Makarios. Menurut saya, yang paling membutuhkan adalah di perdesaan. Karena ya menurut saya di sana lebih membutuhkan banyak hal. Menurut aku, tempat yang paling membutuhkan pekerjaan misi itu adalah daerah perkotaan. Karena kita tahu kalau di perkotaan itu banyak sekali orang-orang dengan tekanan dari kota, dari kesibukan mereka masing-masing, seperti di sekolah ataupun pekerjaan. Dan di situ itu dapat menjadi faktor seseorang dapat jauh dari kehidupan rohani mereka masing-masing. Dan menurut aku, kita dapat menjangkau orang-orang seperti itu untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Menurut saya adalah komplek perumahan, karena kita bisa menginjil terlebih dahulu kepada orang-orang terdekat kita dan orang-orang yang kita kenal terlebih dahulu. Menurut saya jawabannya adalah komplek rumahan atau tetangga. Karena menurut saya pribadi, hubungan kita dengan tetangga tentunya lebih dekat dan juga itu memberikan akses yang lebih mudah bagi kita untuk menyebarkan firman Tuhan kepada tetangga kita. Dan tentunya itu juga memberikan kita kesempatan untuk membagikan terang lewat sikap, tindakan, dan juga lewat percakapan sehari-hari kita dengan tetangga. Lagi di Cornerstone Connection. Nah teman-teman, kan tadi kita udah dengar pendapat dari teman-teman kita yang di luar sana. Jadi gimana kalau kita kasih pendapat kita juga tuh? Boleh banget tuh, ide bagus Yohana. Mulai dari siapa nih? Yohana dulu deh, Oh, karena ya, dia yang dari paling aku. kayak semangat gitu. Jadi kan tadi pertanyaannya tempat mana sih yang lebih membutuhkan pekerjaan misi? Ada pedesaan, perkotaan, komplek, dan rumahan. Kalau menurut aku sih di pedesaan ya, karena setahu aku kalau misalnya di pedesaan itu banyak orang-orang yang masih percaya tentang kayak leluhur atau enggak kayak roh-roh gitu daripada Tuhan. Nah kalau kamu Ayes? Kalau aku, menurut aku mungkin semua ya, mulai dari pedesaan, perkotaan, atau bahkan komplek rumahan. Karena ya sesuai dengan yang kamu bilang ya Yohana, kalau mungkin ada yang masih menyembah leluhur atau percaya dengan tradisi turun-menurun. Atau kayak contohnya deh perkotaan yang masih kurangnya kesadaran akan agama yang dianut. Jadi kayak ya mungkin semua daerah menurut aku yang membutuhkan pekerjaan misi. Kalau menurut Kak Gavrila? Kalau menurut aku mungkin di perkotaan ya, karena mungkin kalau di kota kita kenalnya udah kayak update banget, jadi paham banget, pasti ada kurang lebih kurang jauh memahami. dari Tuhan Iya, gitu. benar sekali. Jadi butuh banget misi. Iya, bener banget. Nah, karena kita bertiga udah jawab nih. Nah, sekarang kita tanya Pendeta Andreas. Gimana nih Pendeta menurut Pendeta? Apa pendapat pendeta? Yang mana ya? Kalau misalnya berdasarkan misi kita di 2026 sih di perkotaan ya. Tapi mau bagaimanapun kayaknya lebih ke tetangga dulu kayaknya deh. Yang dekat Ya, yang dekat-dekat dulu ya. Soalnya kalau mau main-main jauh ongkosnya berat, ongkosnya gede ya. Mau ke desa dulu lagi, ke sana lagi gitu ya. Harus tinggalkan yang lain-lainnya. Tapi kalau misalnya mau lebih gampang dan lebih deket gitu ya, dan memang sebenarnya lebih struggling juga karena tetangga gitu ya. Betul. Ya lebih baik tetangga dulu. Oke. Kesimpulan Pendeta? Gimana? Kesimpulan dari pelajaran kita. Oke, baik. Menjadi satu kesimpulan di pelajaran kita yang pertama adalah pelajaran di mana murid-murid Yesus sudah mengalami keputusasaan pada saat tidak melihat Yesus, oleh karena Yesus harus mati untuk dapat memberikan satu jaminan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Tapi ada satu perintah yang diberikan bagi kita sebagai para remaja Cornerstone dimanapun kita berada, bahkan bagi seluruh umat-umat yang percaya kepada Tuhan, yaitu untuk menjadikan semua bangsa muridnya.
Ya, tapi ingat, bukan hanya menjadikan semua bangsa muridnya saja. Berdasarkan Matius 28 ayat 19 sampai 20, itu juga menerangkan bahwa bukan hanya diajar saja, diperkenalkan, tapi juga dibaptis, tapi bukan hanya sampai situ lagi, tapi juga tetap dibina. Ya, jadi masih banyak proyek kita. Begitu juga dengan kesaksian, kata-kata terakhir yang Yesus berikan, itu merupakan kata-kata statement agar kita tetap setia sampai penghujung akhir kehidupan kita. Mungkin seperti itu. Amin. Oke, pendeta, untuk menutup diskusi Cornerstone kita pada episode kali ini, mungkin pendeta boleh mendoakan pelajaran kita juga yang ada di studio dan teman-teman juga yang ada di rumah. Oke, mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah nama Tuhan. Bahkan di kesempatan pada saat ini, kami dapat bersuka cita oleh karena satu pelajaran dapat kami pelajari bersama, di mana Tuhan menitipkan satu perintah untuk dapat kami laksanakan, bahkan dalam kesaksian terakhir yang Tuhan berikan bagi seluruh murid-murid Engkau. Maka biarlah ajarilah kami Bapa untuk dapat menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Bahkan pakailah kami meskipun kami kecil, tapi biarlah kami dapat berdampak lebih kepada orang-orang di sekitar kami. Berkatilah seluruh anak-anak Cornerstone yang berada di studio maupun yang berada di rumah, dimanapun kami berada. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kami, berkat jasmani dan juga berkat rohani. Inilah seluruh doa kami ini Bapa, karena kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jadi sayang sekali kita sudah berakhir ya teman-teman Cornerstone. Semoga teman-teman Cornerstone bisa memahami pelajaran Cornerstone yang pertama ini. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.